Perguruan Al-Islam. Dilanjutkan dengan pemaparan program sekolah sekaligus pengenalan wali kelas 7. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang kami hormati dan pemirsa yang menyaksikan dari tempat Anda masing-masing. Kami menghimbau kepada Anda sekalian untuk ikut mendukung channel YouTube kami yakni Spalsa Berikrar dengan memberikan komentar pada kolom komentar, menekan tombol like dan mensubscribe channel kami serta menekan pada gambar lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi dari setiap tayangan-tayangan terbaru dari kami. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Salman Al-Faiz. Kepada Ananda Salman Al-Faiz kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menuju acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia Ta'aruf Wali Peserta Didik tahun 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang kami hormati Ketua Yayasan Perguruan Al-Islam Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Furqon Hidayatullah MPD. Yang kami hormati Kepala SMP Al-Islam 1 Surakarta Bapak Supardi SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMP Al-Islam 1 Surakarta. Yang kami hormati Komite SMP Al-Islam 1 Surakarta. Yang kami hormati orang tua wali peserta didik baru SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti ta'aruf secara virtual orang tua wali peserta didik baru SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, karena pada saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka acara ta'aruf yang biasanya kita laksanakan secara tatap muka, untuk kali ini sudah kali kedua kita laksanakan secara virtual, dan insya Allah kegiatan ini nanti akan disampaikan beberapa informasi tentang SMP Al-Islam 1 Surakarta dengan tujuan agar hubungan silaturahmi dan kerjasama antara orang tua wali peserta didik yang baru di SMP Al-Islam 1 Surakarta dengan sekolah bisa berjalan dengan baik, dan kerjasama ini nanti insya Allah semakin mendekatkan antara orang tua wali peserta didik baru dengan SMP Al-Islam 1 Surakarta sehingga kegiatan pembelajaran dalam kondisi pandemi ini berjalan dengan baik, dan insya Allah anak didik kita nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Secara singkat, tentunya kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini nanti masih banyak kekurangan, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas seluruh bantuan yang telah diberikan sehingga acara ini nanti insya Allah berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kiranya tidak perlu berpanjang lebar, mari kita ikuti acara ini sehingga kita bisa memperoleh informasi tentang SMP Al-Islam 1 Surakarta dan tujuan daripada ta'aruf ini bisa tercapai dengan baik. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Supardi Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Furqon Hidayatullah, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SMP Al-Islam 1 Surakarta. Yang saya hormati pula Bapak Ibu wali peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 SMP Al-Islam 1 Surakarta. Lebih khusus yang saya hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik baru yang hadir di studio SMP Al-Islam 1 Surakarta, Ibu Ida Kusuma Negara, Sarjana Pendidikan Islam, dan juga Bapak Joko Santoso yang saya hormati, dan seluruh Bapak Ibu wali siswa peserta didik baru yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti secara virtual ta'aruf kita di dalam peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga selalu diberkati, diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang hadir di studio SMP Al-Islam 1 Surakarta maupun yang ada di rumah, kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik baru SMP Al-Islam 1 Surakarta yang telah mempercayakan kepada SMP Al-Islam 1 yang saat ini putra-putri panjenengan telah bergabung bersama SMP Al-Islam 1 Surakarta untuk bersama-sama kita didik, kita berikan pembelajaran baik keilmuan maupun keakhlakan, keislaman yang telah Bapak Ibu percayakan kepada SMP Al-Islam 1 Surakarta. Mudah-mudahan ta'aruf yang akan kita laksanakan secara virtual ini tidak mengurangi hubungan ataupun komunikasi, informasi antara orang tua dengan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan di dalam ta'aruf yang kita laksanakan secara virtual ini bahwa SMP Al-Islam 1 Surakarta mempunyai visi, yaitu kuat dalam imtak dan unggul dalam iptek. Sedangkan misinya menegakkan pengamalan ajaran Islam
berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan slogan yang kita laksanakan di SMP Al-Islam ini adalah Sepalsa Berikrar, yang merupakan perwujudan yang akan kita laksanakan dari visi, misi, dan slogan ini. Untuk slogan Sepalsa Berikrar, kita akan menjadikan SMP Al-Islam 1 Surakarta yang bersih, indah, dan berkarakter. Dan tentunya Bapak Ibu wali siswa baru SMP Al-Islam 1 Surakarta, dengan visi, misi, dan slogan ini, mari bersama-sama Bapak Ibu, setelah penjenengan siswa putra-putri penjenengan nanti belajar di SMP Al-Islam 1 Surakarta, meskipun di dalam awal tahun pelajaran nanti yang insya Allah kita mulai hari Senin yang akan datang tanggal 12 belum bisa untuk tatap muka secara langsung, masih secara daring ataupun PJJ, namun kita bersama-sama untuk senantiasa menjalankan bersama-sama untuk bisa menjadikan SMP Al-Islam ini dengan bisa meningkat di dalam segala hal, dengan kita mengenal visi, misi, dan slogan di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Visi, misi, dan slogan ini tidak akan bisa terus meningkat tanpa dukungan, tanpa motivasi, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu wali peserta didik baru di tahun pelajaran 2021-2022. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kami nanti melalui Wakil Kepala Sekolah di bidang akademik, Ibu Laikoh, Sarjana Hukum, Sarjana Agama, kemudian di bidang kesiswaan, Bapak Eko Supriyadi, Magister Pendidikan, kemudian di bidang Humas, Bapak Sutadi, Sarjana Pendidikan, serta di bidang Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana, Bapak Dr. Andes Saiful Komar. Sedangkan di bagian Katas ataupun yang dahulu sering disebut dengan Kepala TU, dengan Bapak Isna Rial Soim, Sarjana Ekonomi. Nanti di dalam ta'aruf ini akan kita sampaikan program-program sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah yang membantu di dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan ta'aruf yang kita laksanakan nanti dan informasi program-program sekolah yang akan dilaksanakan ataupun disampaikan kepada Bapak Ibu seluruhnya, harapan kami kerjasama, motivasi, dukungan, dorongan kita jalin dengan sebaik-baiknya, dan yang paling utama Bapak Ibu, pembelajaran yang akan kita laksanakan mulai awal tanggal 12 Juli nanti hari Senin tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya komunikasi, dukungan dari orang tua maupun peserta didik. Untuk itu kami berharap mari nanti dengan awal tahun pelajaran baru yang akan kita laksanakan, antara orang tua dengan sekolah terus terjalin komunikasi, terjalin kerjasama. Kami berharap jangan semuanya hanya diserahkan kepada sekolah, tetapi perlu kita bersama-sama komunikasi antara orang tua dan sekolah, sehingga pembelajaran ataupun informasi dari sekolah, program-program sekolah
akan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah ke depan selama 3 tahun kita bersama-sama untuk menjadikan putra-putri kita yang Bapak Ibu percayakan kepada kami untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Saya kira itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya nanti kita bersama-sama untuk mengenal SMP Al-Islam 1 Surakarta melalui informasi yang akan disampaikan dari Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, bidang akademik, bidang humas, dan juga sarana prasarana. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Sekali lagi jazakumullah atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada kami untuk mendidik putra-putri panjenengan selama 3 tahun, dan insya Allah amanah ini akan kita laksanakan sebaik-baiknya atas dukungan dan motivasi serta dorongan Bapak Ibu seluruhnya. Segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara selanjutnya adalah sambutan orang tua siswa yang akan diwakili oleh Ibu Ida Kusuma Negara, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan SMP Al-Islam 1 Surakarta, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Islam 1 Surakarta, Bapak Supardi Sarjana Pendidikan, yang saya hormati seluruh Dewan Guru, Komite Sekolah, dan seluruh staf karyawan SMP Al-Islam 1 Surakarta. Yang saya hormati Ketua Panitia Ta'aruf SMP Al-Islam 1 Surakarta, Bapak Abdul Aziz Sarjana Pendidikan, dan juga seluruh wali siswa-siswi baru SMP Al-Islam 1 Surakarta yang saya muliakan. Dan tak lupa seluruh siswa-siswi baru SMP Al-Islam 1 Surakarta yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat bahagia, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat mengikuti acara Ta'aruf virtual SMP Al-Islam 1 Surakarta ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan seluruh staf yang saya hormati, di sini saya mewakili wali siswa-siswi baru SMP Al-Islam 1 Surakarta ingin menyampaikan sepatah dua patah kata saja, mengingat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk berlama-lama bertatap muka, ya Bapak Ibu Guru. Jadi cuma 5 menit waktu yang diberikan dari Ketua Panitia, nanti mungkin tidak sampai 5 menit sudah saya akhiri. Langsung saja nggih Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, dan seluruh staf karyawan SMP Al-Islam 1 Surakarta karena telah begitu welcome kepada putra-putri kami yang ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah ini. Kemudian yang kedua, kami mohon restu dari Bapak Ibu Guru semuanya untuk dapat mendampingi putra-putri kami dalam belajar, dalam beribadah selama menuntut ilmu di sekolahan ini. Sekiranya Bapak Ibu Guru semuanya mau memberikan sedikit ilmunya untuk dapat mendidik, membimbing juga
membagikan sedikit waktunya untuk putra-putri kami dalam menggapai cita-cita mereka. Semoga apa yang menjadi keinginan kami, harapan kami selaku orang tua, ya Bapak Ibu semuanya yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di sini bisa terwujud, menjadikan putra-putri yang soleh-solehah, menjadikan generasi yang smart dan berakhlak Islami. Dan juga kami mohon untuk Bapak Ibu guru jangan merasa kalau di sini saya derek nitip nggih Bapak Ibu semuanya, putra putri kami untuk mencetak generasi yang lebih berakhlak. Karena kami yakin ya Bapak Ibu semuanya, lulusan di SMP Al-Islam 1 Surakarta ini tidak mengecewakan. Jadi kami nyuwun tulung sangat untuk Bapak Ibu guru semuanya bersedia untuk sedikit memberikan ilmunya untuk putra-putri kami, guys. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan serah terima peserta didik baru secara simbolis kepada Bapak Sutadi Sarjana Pendidikan selaku Wakil Guru, kemudian Ibu Insinyur Salamah selaku Komite Sekolah, dan Bapak Joko Santoso sebagai wakil dari orang tua sebagai saksi. Kepada semua yang telah disebutkan dimohon ke panggung. Selanjutnya adalah pemaparan program sekolah. Kami persilahkan kepada tim presentasi dari Wakil Kepala Bidang Kurikulum
nanti dilanjutkan oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, kemudian dari bidang Humas, dan dilanjutkan dengan Sarpras. Kami persilahkan kepada tim presentasi untuk presentasikan pemaparan program sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Perguruan Al-Islam Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Furqon Hidayatullah MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Al-Islam 1 Surakarta, Bapak Supardi Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan Karyawan SMP Al-Islam 1 Surakarta yang rawuh di tempat ini maupun yang mengikuti melalui Zoom meeting. Bapak, Ibu, orang tua, wali peserta didik baru kelas 7 tahun ajaran 2021-2022 yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berta'aruf meskipun secara virtual, biar kita saling mengenal dalam keadaan kondisi kita yang sehat walafiat, dengan iman dan Islam yang insya Allah semoga selalu kita harapkan sampai akhir hayat kita nanti tetap terpatri di hati kita. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama saya ucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu orang tua wali peserta didik baru yang telah memberikan amanah kepada kami selama 3 tahun ke depan untuk bersama-sama kita mendidik putra-putri kami, putra-putri kita semuanya menjadi putra-putri yang solih-solihah sesuai dengan harapan kita semuanya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan dari pembawa acara bahwa kami di sini saya sendiri dari Waka Bidang Akademik akan menyampaikan paparan atau program dari bidang akademik selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya Pak. Next. Okay. Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kami menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta nomor 421/1860 tahun 2021 tentang pelaksanaan sistem kerja dan tahun ajaran baru 2021-2022 di lingkungan Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal Kota Surakarta. Di poin B, tentang pelaksanaan tahun ajaran baru 2021-2022, di nomor 1 disebutkan di situ bahwa tahun ajaran 2021-2022 dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli 2021. Ya, jadi mulai besok Senin tepatnya, dengan ketentuan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan memperhatikan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama pelaksanaan PJJ, peserta didik melaksanakan pembelajaran di rumah. Jadi ini kami sampaikan bahwa mulai tanggal 12, tepatnya sampai tanggal 20 Juli, anak-anak pembelajaran di rumah, dan kami akan terus menyesuaikan dengan
edaran dari Dinas Kota Surakarta. Kalau memang nanti sudah memungkinkan kita untuk tatap muka, insya Allah kita akan terus update informasi nanti tentunya melalui komunikasi dengan Bapak Ibu Wali kelas. Jadi alhamdulillah sebenarnya di akhir pembelajaran kemarin kami sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan harapan di tahun ini kita bisa langsung melaksanakan tatap muka, tapi qadarullahnya kondisi pandemi masih seperti ini dan dari Dinas Kota Surakarta mengeluarkan aturan seperti ini. Jadi untuk sementara kita mengikuti juga aturan yang ada. Jadi 12 Juli nanti bismillah kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan semoga ini tidak mengurangi semangat belajar dari putra-putri kita semuanya dan tentunya Bapak Ibu orang tua yang mendampingi putra-putrinya nanti di rumah. Next, Mbak. Bapak Ibu, di sini kami sampaikan bahwa kami di sini adalah SMP Plus, artinya kita mengikuti Dinas Pendidikan Kota Surakarta, tetapi pembelajaran yang ada di dalam kita 100% agama dan 100% umum, seperti itu kami menyebutnya. Jadi di sini untuk pendidikan agama dan budi pekerti, kita ada 3+10 bintang, artinya dari secara kedinasan kita sebenarnya PAI hanya 3 jam di kurikulum 2013, tetapi kita ada +10. Jadi di situ Al-Quran selama 1 pekan, itu ada 2 jam pelajaran, kemudian hadis ada 2 jam pelajaran, ada syariah 2 jam pelajaran, akidah akhlak 1 jam, sejarah kebudayaan Islam atau SKI 1 jam, bahasa Arab 3 jam, kemudian tahfidzul Quran 2 jam. Jadi total kita pembelajaran di keagamaan ada 13 jam setiap pekannya. Kemudian untuk PPKN-nya ada 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, bahasa Inggris 4, matematika 5, IPA ada 5, IPS ada 4, kemudian seni budaya 1, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam, prakarya 2 jam, kesenian daerah 1 jam, dan bahasa Jawa 1 jam. Untuk ekstrakurikuler wajib, ada pramuka 2 jam, psikologi 1 jam, ada doa khusus dan pengembangan aktif. Kalau untuk khusus itu nanti akan kami sampaikan untuk berikan di kelas 9. Kemudian jadi jumlah jam per minggunya secara standar isinya ada 38, kemudian maksimal per minggu 48, jumlah JTM standar isi plus di luar struktur dan ekstra wajib totalnya 51 jam per pekan. Ini adalah untuk kelas yang reguler. Untuk nanti jika putra-putri Bapak Ibu bisa masuk dan lolos di seleksi PK akademik maupun PK tahfidz, ada pengembangan di sini yang sudah kami blok warna itu, di pengembangan tahfidz ada kalau di reguler 2 jam, di PK tahfidz nanti akan ada tambahan 6 jam. Jadi total perbedaannya untuk PK tahfidz nanti ada 8 jam pelajaran. Belum Pak, belum selesai ya. Kemudian untuk yang PK akademik, jadi kita kan di sini di SMP Al-Islam masih dalam satu payung SMP Al-Islam, tapi ada reguler, ada PK, PK-nya ada PK akademik dan PK tahfidz. Sedangkan untuk PK akademik kita ada penambahan atau pengembangan di MS atau Mathematics and Science, itu ada 2 jam per pekan. Kemudian ada English Conversation, itu ada 2 jam per pekan. Jadi itu pengembangan kalau nanti putra-putri Bapak Ibu di PK dari 51 menjadi 57 jam per pekan. Next. Oke.
Bapak Ibu, ini kami sampaikan juga selama nanti pembelajaran jarak jauh, kita akan masuk mulai pukul 7 dengan pengaturan seperti yang kami sampaikan ini. Jadi pukul 7 sampai 7.30 nanti anak-anak akan masuk di link presensi. Kemudian setelah presensi anak-anak akan melaksanakan murojaah yang karena di rumah tentu saja murojaah didampingi oleh Bapak Ibu orang tua ataupun wali. Mungkin kalau Bapak Ibu orang tua tidak bisa mendampingi, kalau mungkin sudah berangkat kerja bisa didampingi oleh kakaknya atau mungkin siapa yang bisa mendampingi di rumah. Kemudian masuk jam pembelajaran kita akan mulai dari pukul 7.30. Dan durasinya dalam 1 jam pembelajaran kalau kita tatap muka normal itu 40 menit 40 menit. Kalau PJJ ini kita atau selama new normal ini kita hanya menggunakan durasi 30 menit. Jadi jam pertama jam 7.30 sampai jam 8, kemudian jam kedua jam 8 sampai jam 8.30. Ketiga jam 8.30 sampai jam 9, kemudian jeda istirahat, jam keempat jam 9.20 sampai 9.50, kemudian jam kelima 9.50 sampai 10.20, dan terakhir jam 10.20 sampai 10.50. Ini tentu saja yang kami sampaikan adalah yang secara umum. Nanti kalau yang PK insya Allah akan kami adakan pertemuan lagi nanti setelah putra-putri Bapak Ibu dinyatakan untuk bisa masuk ke program khusus. Kemudian dengan rinciannya di hari Senin, maaf Pak, masih tadi Pak? Ya. Hari Senin ada 6 jam, Selasa 6, Rabu 6, Kamis 5, Jumat 4, Sabtu 5, total 32. Kemudian pramuka dilaksanakan setiap hari Sabtu. Next. Oke. Tadi yang di depan kami sampaikan secara normal JTM-nya di dalam PJJ ini dari Al-Quran dari 2 jam tetap 2 jam, hadis dari 2 jam, kita ambil 1 jam, akidah 1 jam, syariah 1 jam, kemudian next Pak. SKI 1 jam, bahasa Arab dari 3 menjadi 2, tahfidzul Quran atau tahfidz tetap 2 jam, PKN dari normalnya 3 jam, kita ambil 2 jam, bahasa Indonesia dari 6 jam, kita laksanakan 3 jam, bahasa Inggris 4 jam, kita laksanakan 3 jam, matematika 5, kita laksanakan 3, IPA juga 5, kita ambil 3, kemudian IPS dari 4, kita ambil 50%, jadi 2 jam, seni budaya, PJOK, prakarya, kesda, bahasa Jawa, dan hitobah, semuanya 1 jam pelajaran. Jadi total 32 jam per pekan, sebagaimana yang di atas tadi sudah kami sampaikan. Kemudian Pak Am. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah kami sampaikan mata pelajaran dan jam normal dan new normal, sekarang akan kami perkenalkan juga Bapak Ibu wali kelas yang nanti 1 tahun ke depan akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu, meskipun saat ini belum dibagi kelasnya. Insya Allah nanti akan kami sampaikan pembagian kelasnya setelah MPLS di tanggal 12 dan 13. Untuk yang pertama dari kelas 7A, bisa ke depan mungkin. Untuk kami perkenalkan, yang pertama ada Ibu Eni Kusrini, Sarjana Pendidikan, dengan CP 081588734704. Dinaikkan Mas. Kemudian dari kelas 7B, dari kelas 7B ada Ibu Wulan Setianingsih, Sarjana Sains. Ini Bu Wulan, meskipun pakai masker tidak apa-apa, Bapak Ibu.
sosok Ibu Wulan, Ibu Eni. Kemudian yang kelas 7C ada Bapak Iskandar, Sarjana Pendidikan Islam dan Magister Pendidikan. Mohon maaf untuk hari ini beliaunya sedang sakit, jadi mohon izinnya tidak bisa rawuh untuk perkenalan di sini. Kemudian dari kelas 7D ada Ibu Sutarmi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Monggo Bu Sutarmi dengan CP 08954216934332. Selanjutnya dari kelas 7E Bapak Sri Hardiono Pulat, Sarjana Seni. 081393325602. Ini Bapak Ulat nggih di belakang saya. Kemudian yang dari kelas 7F ada Ibu Dr. Anda Sakinatun Nisa dengan CP 081393203747. Kemudian kelas 7G ada Ibu Naila Fardatul Janah, Sarjana Usuluddin, Sarjana Pendidikan Islam. Untuk saat ini beliau juga sedang sakit, semoga nanti bisa segera bergabung bersama-sama untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Jadi mohon izinnya untuk hari ini. Dan yang terakhir kelas 7H ada Ibu Siti Nasriah BA dengan kontak person 085290858720. Yang terakhir Ibu Siti Nasriah. Ini kebetulan beliau juga sedang sakit, jadi mohon izinnya Bapak Ibu. Semoga beliau semua yang sedang sakit bisa segera diberi kesehatan. Jadi ini Bapak Ibu wali kelas yang 1 tahun ke depan nanti akan bersama-sama Bapak Ibu untuk mewujudkan harapan cita-cita kita semua, mewujudkan harapan cita-cita putra-putri kita semua untuk bisa belajar dengan baik, menjadi anak yang soleh dan solihah. Mungkin bisa kembali ke tempat. Monggo bisa mengaturnya. Kemudian untuk selanjutnya nanti di guru BK-nya atau bimbingan konselingnya akan ada Bapak Muhamin Sarjana Pendidikan kelas 7A sampai 7C, kemudian ada Ibu Wahyu Prasetyani Sarjana Sosial Sarjana Pendidikan dan juga Ibu Dara Seta Sarjana Psikologi. Beliau bertiga ini nanti yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu sebagai guru BK selama 1 tahun ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Oh ya. Yeah. Oh, ini kembali ditayangkan dari foto Bapak Ibu wali kelas. Sudah Bapak? Ini dari wali kelas 7A Ibu Eni Kusrini, kemudian kelas 7B Ibu Wulan, kelas 7C ini beliau Ustadz Iskandar, beliau megang tahfidz nanti. Kemudian Ibu Sutarmi, Bapak Ulat, Ibu Sakin, kemudian Ibu Naila. Ibu Naila kebetulan mengajar Al-Quran nanti di tahun ini. Ibu Siti Nasriah ini beliau mengajar matematika. Oke. Untuk lebih lanjutnya, kalau nanti ada sekiranya yang belum jelas atau masih ada yang mau ditanyakan tentang segala sesuatunya yang terkait dengan akademik, bisa menghubungi kontak person yang sudah ada di bawah di narahubung itu, dengan insya Allah akan kami jawab semampu kami. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemaparan program sekolah oleh Waka Kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Supriyadi, Magister Pendidikan. Kepada beliau dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shodli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Al-Islam 1 Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik baru kelas 7 SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022, tamu undangan di studio yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kegiatan ta'aruf orang tua peserta didik siswa kelas 7 SMP Al-Islam 1 Surakarta bisa berjalan dengan baik dan lancar. Perkenankan saya di sini dalam bidang kesiswaan untuk memaparkan program selama 1 tahun ke depan. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruhnya yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada kami, sehingga pada tahun ini alhamdulillah dari PPDB yang sudah insya Allah selesai ini ada 250 siswa yang bisa bergabung di SMP Al-Islam 1 Surakarta pada tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bidang kesiswaan ini akan kami paparkan program-programnya. Mohon untuk slide-nya, Pak. Lanjut, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, bidang kesiswaan ini adalah satu bidang yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah dalam hal untuk kedisiplinan dan ketertiban. Bidang kesiswaan ini memiliki 4 pilar. Yang pertama adalah organisasi, pilar kedua adalah kepemimpinan, pilar ketiga adalah wiyata mandala, dan pilar keempat adalah pengembangan diri. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena ini dari yayasan, dari Prof. Purkon, hari ini jam ini itu mau bisa alhamdulillah ini sudah mulai bergabung dan ini insya Allah akan memberikan sambutannya. Oleh karena itu untuk sementara bidang kesiswaan ini akan kami tunda dahulu. Ini kami haturkan dahulu kepada beliau Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Purkon Hidayatullah Magister Pendidikan selaku Ketua Yayasan untuk memberikan sambutannya. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zoom-nya ditayangkan, Pak. Ye.
Nggih. Jazakumullah khairan kasiron Bapak Profesor. Ini telah memberikan sambutannya. Semoga bisa memberikan penguatan bagi orang tua peserta didik untuk bisa bergabung di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini kami lanjutkan untuk pemaparan program di bidang kesiswaan. Mohon bisa slide-nya Pak Amal bisa ditayangkan. Nggih. Ya, di bidang kesiswaan ini kami bertiga, tim kami bertiga. Jadi saya selaku wakil kepala bidang kesiswaan dibantu oleh 2 orang staf, yaitu yang pertama Bapak Abdul Aziz Sarjana Pendidikan, ini staf bidang ketertiban dan organisasi. Kemudian Ibu Daraseta Sarjana Pendidikan, Sarjana Psikologi, ini adalah staf bidang lomba dan ekstrakurikuler. Lanjut Pak. Bapak Ibu, untuk pilar pertama adalah organisasi. Tujuannya adalah untuk melatih dan meningkatkan wawasan tentang keorganisasian. Jadi organisasi yang ada di SMP Al-Islam 1 Surakarta, ini ada OSIS, Dewan Penggalang, PKS, kemudian PMR, Paskibraka, dan AKSIS. Lanjut Pak. Nah, ini adalah potret kegiatan kami selama daring 1 tahun yang lalu. Ini ada wisuda tahfidz secara virtual, kemudian ada lomba kitobah secara virtual juga, kemudian ada lomba vlog siswa secara virtual, dan ujian terbuka tahfidz secara virtual juga. Kemudian ini keterampilan hidup atau kecakapan hidup life skill anak-anak ini kita arahkan untuk
bisa memiliki kecakapan, keterampilan hidup di rumah, yaitu dengan cara memasak, membuat kerajinan dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa sekolah SMP Al-Islam 1 Surakarta ini adalah sekolah yang ramah anak karena sudah dideklarasikan beberapa bulan yang lalu. Ini adalah dokumen YouTube Spalsa Berikrar. Lanjut Pak. Kemudian pilar yang kedua ini adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan di sini siswa atau peserta didik ini diagendakan melalui kegiatan dengan untuk bertujuan mengoptimalkan kemampuan siswa yang berorientasi kepada kegiatan kepemimpinan. Kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan ini macam-macam, diantaranya ada kegiatan bakti sosial, kemudian kepanitiaan dalam hari besar dan sebagainya. Lanjut Pak. Nah, kemudian pilar yang ketiga adalah Wiyata Mandala. Di sini adalah satu cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Nah, tujuannya apa? Ini adalah dengan cara kita ketahui dulu. Jadi kita ketahui dulu sekolahnya apa, kemudian kita kenalkan pada siswa, kemudian hingga sampai bagaimana siswa mencintai Al-Islam ini khususnya di dalam karakter Al-Islam. Nah, kemudian wujud kegiatannya, mohon maaf Pak, yang diulang dulu. Wujud kegiatannya ini adalah mendidik karakter tertib, disiplin dalam segala bidang diawali dari sholat. Ini terutama di sholat zuhur dan asar. Kemudian mengajarkan karakter Islami yang kuat, yaitu hormat kepada orang tua, guru, dan sesamanya. Kemudian mengajarkan keterampilan yaitu entrepreneur melalui ekstrakurikuler. Kemudian mengasah kemampuan melalui lomba-lomba yaitu KSN, OSN, keagamaan, olahraga, dan sebagainya. Berikutnya Pak. Yang keempat adalah pilar keempat pengembangan diri, yaitu keilmuan yang meliputi kelompok karya ilmiah remaja atau KIR. Kemudian ada bahasa Inggris yaitu English Conversation Club. Kemudian peningkatan prestasi akademik melalui program beasiswa berprestasi setiap akhir semester maupun non akademik berupa lomba-lomba. Kemudian untuk komputer ini adalah melalui desain grafis. Kemudian bimbingan BTA dan tahfidz ini setiap pekan. Jadi mulai hari Senin itu untuk kelas 9, Rabu kelas 8, dan Kamis itu untuk kelas 7. Jadi ini pada pembelajaran KBM seperti itu. Kemudian pendidikan baris berbaris melalui Paskibraka, kemudian ada ekstra robotika, kemudian penerbitan majalah sekolah Aksis ini tiap semester, jadi 1 tahun 2 kali, dan pembimbingan karya tulis serta tadabbur alam, dan tidak lupa tidak kalah pentingnya adalah dengan spiritual building training. Lanjut Pak. Ini adalah untuk lanjutan dari keterampilannya. Di sini keterampilan yang dimiliki dan sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Untuk keterampilannya adalah diasah dalam hal kitobah. Ini dilaksanakan secara rutin, terjadwal dalam kegiatan belajar mengajar ekstrakurikuler. Kemudian qiraatul kutub dilaksanakan secara rutin, terjadwal dalam kegiatan KBM ekstrakurikuler. Kemudian prakarya hafalan Quran, dan ini diprogramkan 2 kali dalam 1 tahun untuk wisuda tahfidznya. Kemudian kepramukaan. Untuk bakat dan minat, ini ada olahraga berupa bola basket, sepak bola, taekwondo, bulu tangkis, kemudian kesenian, dan olah vokal. Nah, ini semoga kita segera pandemi bisa segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini tidak hanya sekedar daring. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dengan kegiatan kita di hari Senin pada tanggal 12 dan seterusnya. Untuk seragam sebenarnya ini adalah dilakukan ketika tatap muka. Namun demikian diharapkan nanti seragam dipakai ketika melakukan pembelajaran Zoom. Jadi pada saat Zoom diwajibkan anak memakai seragam. Pada hari Senin dan Selasa seragamnya biru putih OSIS. Kemudian hari Rabu ini biru putih badnya Al-Islam yang hijau. Kemudian hari Kamis ini batik Al-Islam bawahnya biru. Kemudian hari Jumat ini peserta didik mengenakan baju batik milik sendiri bawahnya hitam formal. Kemudian bagi peserta didik putri kerudung warna hitam yang berjahit dari sekolah. Kemudian untuk hari Sabtu seragamnya adalah pramuka lengkap berhasduk. Untuk sepatu dan kaos kaki ini Bapak Ibu kami umumkan bahwa di grup PPDB
kemarin untuk pengiriman ukur sepatu dan kaos. Mohon ini segera bagi yang belum karena akan segera kita distribusikan. Tentang pemakaiannya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu peserta didik bersepatu model Warrior warna hitam dari sekolah. Kemudian hari Jumat itu bersepatu bebas dominan warna gelap. Kemudian untuk kaos kakinya hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis kaos kakinya putih sepalsa. Kemudian Sabtu dan Jumat kaos kakinya hitam sepalsa. Nah, bagaimana untuk bagi yang belum dijahitkan? Nah, ini untuk besok kegiatan pada MPLS ini bisa memakai seragam dari SD dahulu. Lanjut, Pak. Kemudian sebelum kita akhiri, ini ada beberapa informasi terkait dengan kegiatan hari Senin, bahwa peserta didik baru pada tanggal 12 dan 13 ini dilakukan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah secara platform Zoom. Jadi nanti Zoom akan kita kirim melalui pendamping-pendamping yang sudah disampaikan pada hari Jumat kemarin. Jadi silahkan nanti yang masuk ke dalam grup pendamping ini adalah siswanya. Jadi untuk bisa mengikuti kegiatan Zoom pada hari Senin mulai pukul 8.30 sampai pukul 10. Kemudian pada hari yang kedua adalah MPLS-nya berupa offline, yaitu berupa penugasan yang nanti akan dikirimkan ke pembimbing atau pendampingnya. Kemudian pada tanggal 14 dan 15 tadi sudah disampaikan oleh Ibu Leiko selaku bidang akademik bahwasanya untuk tes seleksi program khusus pada tanggal 14 secara CBT, kemudian pada tanggal 15 itu adalah untuk tes psikologi bagi yang terjaring di dalam seleksi PK. Kemudian bagaimana yang reguler? Untuk yang reguler tes psikologi dilakukan pada tanggal 17. Ini sementara info selama 1 minggu ke depan. Nanti silahkan jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa dihubungi ke nomor saya 081329190263 atau kepada Bapak Aziz Sarjana Pendidikan 089677768804 atau juga bisa ke Bu Daraseta Sarjana Psikologi dengan nomor 085642038668. Jazakumullah khairan katsiran. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Humas untuk memaparkan program-program sekolah. Mempersilahkan kepada Bapak Sutadi, Sarjana Pendidikan, untuk memaparkan program sekolah. Bapak Ibu rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf Bapak Ibu agak tersendat sebentar, tidak menjadi masalah ya Bapak Ibu. Saya ulangi, mari Bapak Ibu kita seluruhnya keluarga besar SMP Al Islam 1 Surakarta, kepada Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah tahun ini bisa bergabung dengan kami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan nikmat
dengan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, kita senantiasa bersolawat untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang senantiasa kita sanjungkan, kita berharap akan balik kepada kita akan mendapatkan kebaikan dari sholawat tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, perkenankanlah saya mewakili sekolah untuk menyampaikan paparan terkait dengan program Humas SMP Al-Islam 1 Surakarta. Pada operator mohon ditayangkan untuk slide-nya. Kita lihat Bapak Ibu paparan dalam bentuk slide berikut. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan gambaran kepada Bapak Ibu semua mengawali kebersamaan kita di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Kita tunggu beberapa saat ya Bapak Ibu. Ini ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian ya. Welcome to SMP Al-Islam 1 Surakarta, Jawa Tengah. Inilah kampus kita Bapak Ibu yang sudah pernah rawuh ke sekolah. Kebetulan ini kampus B Bapak Ibu. Ini profil sekolah kita Bapak Ibu. Jadi nanti akan dimaparkan oleh rekan dari sarana prasarana. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, visi dan misi kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian menjadi program yang pertama dari Humas Palsa Bapak Ibu, Strong in Impact and Excellent in Impact. Jadi kuat dalam bidang keimanan dan ketakwaan dan hebat dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Bapak Ibu sekalian harus memahami itu. Kemudian slogan kita adalah Sepalsa Berikrar. SMP Al-Islam 1 Surakarta yang bersih, indah, dan berkarakter. Ini sesuai dengan visi misi kita Bapak Ibu. Lanjut Bapak. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara umum global program Humas terpilah menjadi dua, yaitu di bidang pengelolaan dan bidang budaya serta lingkungan. Nah, ini kita sampaikan dulu yang di bidang pengelolaan. Antara lain ada sosialisasi visi dan misi sekolah seperti yang tadi kami sampaikan. Mohon balik lagi ke yang pertama. Visi dan misi sekolah menjadi hal yang urgent Bapak Ibu kepada panjenengan semua yang baru bergabung dan kepada kita bersama Bapak Ibu guru dan karyawan serta siswa. Nanti di MPLS kita sampaikan. Karena ini menjadi pijakan yang mendasar bagi perjalanan ke depan sekolah kita. Yang berikutnya adalah penyusunan dan sosialisasi RKS sekolah. Khususnya BOS Bapak Ibu nanti kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh bahkan kepada masyarakat. Nanti kita pampangkan di papan informasi karena memang harus begitu, khususnya yang BOS Bapak Ibu. Berikutnya adalah rapat koordinasi sekolah. Nah, ini dalam 1 bulan Bapak Ibu ada banyak rapat koordinasi ini untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu yang pendek dalam rangka
mencapai visi dan misi sekolah. Ada rakor staf, ada rakor wali kelas BK dan piket, serta rakor guru dan karyawan seluruhnya. Nah, ini ada tiap bulan, kemudian ada tiap pekan. Berikutnya Bapak Ibu ada kegiatan di bidang humas berupa peningkatan sumber daya manusia, khususnya Tendik Bapak Ibu, tenaga kependidikan di sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu guru senantiasa kita asah supaya kemampuan khususnya dalam pembelajaran itu bisa berkembang dan bisa mengikuti perkembangan dalam bentuk bisa jadi workshop ataupun in-house training. Terus yang berikutnya ada kegiatan supervisi dan monitoring kelas. Nah, ini nanti kita kerjasamanya kegiatan ini dengan wali kelas yang tadi sudah diperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada anak-anak di kelas. Kita berharap nanti kelas itu menjadi kamar dari anak-anak kita setelah dikelompokkan oleh bidang akademik, sehingga diharapkan mereka nyaman dalam mengikuti pelajaran atau bahkan bercengkerama ria dengan teman-teman serta wali kelas. Jadi serasa di rumah, kelas rasa rumah. Berikutnya yang kedua adalah budaya dan lingkungan. Standar budaya dan lingkungan ini yang pertama ada kegiatan bakti sekolah. Bakti sekolah ini sasarannya adalah Bapak Ibu guru dan karyawan yang menjadi pemain utama pengelola sekolah. Nanti ada satu saat mereka seluruhnya tidak membedakan apakah itu nyun sewu bapak kepala sekolah atau bahkan tukang kebun sekolah, seluruhnya nanti akan bareng-bareng bekerja bersama, kerja bakti bersama untuk sama-sama membersihkan sekolah, kemudian menata sekolah dan seterusnya, sehingga dari sisi budaya dan lingkungan sekolah kita menjadi lebih nyaman lagi dari saat yang sekarang ini, dan ini senantiasa kita lakukan. Kemudian ada kegiatan revitalisasi komite sekolah. Jadi sekolah kita punya komite sekolah Bapak Ibu, dan komite sekolah itu senantiasa ada perubahan-perubahan, sehingga kita harapkan nanti setiap tahun atau dalam kurun waktu tertentu ada penyegaran terhadap pengurus komite sekolah yang menjadi ujung tombak dari sekolah dalam rangka mengadakan komunikasi dengan orang tua dan wali siswa. Kemudian berikutnya adalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini sangat luas Bapak Ibu. Selama ini kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian sekolah kepada masyarakat lingkungan SMP Al-Islam Surakarta, baik masyarakat yang benar-benar lingkungan dekat maupun jauh. Jadi kepedulian itu bisa kita lakukan dalam bentuk yang banyak sekali, misalkan santunan sosial, bantuan sosial, dan seterusnya banyak sekali. Dan ini kita kerjasama dengan seluruh bidang yang ada, khususnya di bidang kesiswaan. Lanjut, berikutnya ada kegiatan kajian nilai-nilai ke-al-islaman. Jadi sekolah kita ini berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta tanpa ada bendera yang lain Bapak Ibu. Pokoknya kita Al-Islam. Sehingga ini terus kita sampaikan kepada seluruh warga sekolah. Begitu juga kepada Bapak Ibu sekalian. Selama ini untuk Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan atau digarisbawahi bahwa Al-Islam itu sudah menjadi ciri khas kita bersama. Di dalamnya ada banyak kelompok dan golongan, tidak masalah, yang jelas Al-Islam. Berikutnya ada kegiatan partisipasi sekolah.
terkait dengan penyelenggaraan momen atau event-event tertentu yang diselenggarakan di tingkat kota, sehingga kita tidak ketinggalan dengan sekolah yang lain ataupun kegiatan-kegiatan yang bernuansa seremonial dan resmi dari pemerintah. Berikutnya, nah Bapak Ibu, karena situasi sekarang ini masa pandemi COVID-19, maka proses pembelajaran yang berbentuk PJJ itu masih kita lakukan, meskipun kemarin di akhir tahun kita sudah memulai PTM, tapi situasi yang berkembang sekarang seperti ini Bapak Ibu, sehingga kita harus melaksanakan PJJ lagi sampai batas waktu yang insya Allah nanti segera berakhir. Kita akan berikan bantuan pulsa belajar atau pengganti pulsa atau apalah namanya kepada seluruh siswa dari dana BOS yang setiap tahun kita peroleh. Jadi anak-anak nanti akan mendapatkan kuota belajar, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan hal tersebut. Sekolah sudah mengantisipasinya. Demikian Bapak Ibu paparan singkat. Selanjutnya kita harapkan Bapak Ibu bisa bertanya kepada kami, khususnya di bidang humas. Saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemaparan program sekolah yang terakhir, bidang waka sarana prasarana yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Saiful Qamar. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru serta karyawan yang kami hormati pula. Tidak lupa Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa baru SMP Al-Islam 1 Surakarta, serta para siswa baru SMP Al-Islam 1 Surakarta. Pantas rasanya pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan yang mulia ini bisa bersilaturahim, ta'aruf pada kesempatan yang mulia ini. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang berbahagia, bahwa kami diberi amanat untuk melaksanakan program sarana prasarana SMP Al-Islam 1 Surakarta. Ada 15 program yang ada di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Namun karena keterbatasan waktu, kali ini saya hanya ingin memberikan informasi singkat tentang sarana yang ada di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Perlu kita ketahui bahwa SMP Al-Islam 1 Surakarta adalah menempati 3 lokasi. Yang pertama adalah Kampus A. Mohon ditayangkan, Mas. Kampus A
di mana kampus A ini berada di Jalan Muhammad Yamin nomor 125 Surakarta. Ini adalah kampus A yang kita bisa lihat di kampus A. Kemudian kampus A ini kita bisa lihat digunakan untuk ini ada denahnya, mohon dilihat denahnya. Denah ruang atau kelas kampus A. Perlu kita ketahui bahwa sarana yang harus kita sediakan adalah ruang kantor, kemudian ruang belajar, kemudian ruang penunjang. Kita bisa lihat di denah kampus A lantai 1, ya. Kampus A lantai 1 ini bisa kita lihat masuk dari pintu utama. Di situ ada kantor namanya kantor tata usaha atau katalak atau kantor TU. Kemudian sebelah timur di situ ada ruang tamu. Sekaligus sebelahnya ada ruang kepala sekolah dan ruang wakil kepala sekolah. Kemudian masuk seterusnya di situ ada namanya ruang koperasi, dan setelah itu masuk lagi di situ ada ruang kelas 8C. Nah ini perlu Bapak Ibu dan anak-anak ketahui ketika masuk di kampus A di ruang atau di lantai 1 itu. Kemudian masuk ke lantai 2, ini yang mungkin anak-anak harus diketahui. Barangkali nanti para siswa ada yang menepati kelas 7A, 7B, 7C yang insya Allah 3 kelas ini diprogramkan adalah menjadi program khusus. Nah ini setelah nanti kalian diseleksi, kebetulan masuk di 3 kelas ini, maka kalian harus menempati di kampus A lantai 2. 7A berada di sebelah paling utara di lantai 2, kemudian disusul sebelah selatannya 7B, disusul sebelah selatannya lagi 7C. Nah, 3 kelas ini adalah untuk siswa yang insya Allah nanti kalian jika diterima di program khusus, maka tempatnya adalah di kampus A lantai 2. Kemudian paling ujung itu adalah kelas 8A. Masuk lagi di lantai 2 yaitu musola. Jadi ini yang lebih penting bagi terutama siswa baru yang diterima di program khusus, nanti ruangannya adalah di kampus A lantai 2 dan ini. Kemudian di lantai 2 juga ada ruang guru. Jadi di ruang guru untuk lantai 2. Mungkin ini yang penting. Kemudian untuk lantai 3 sekedar anak-anak ketahui, orang tua ketahui adalah untuk kelas 8B, 9A, 9B, 9C, dan mungkin anak-anak harus ketahui juga atau para orang tua murid, di lantai 3 itu ada ruang BK, bimbingan konseling, dan UKS. Jadi UKS dan BK berada di lantai 3 di ujung timur bagian utara. Mungkin ini ruangan atau denah ruang yang berada di kampus A. Sekarang masuk ke berikutnya adalah di kampus B. Kampus B terdiri dari 3 lantai. Yang mana kampus B ini beralamatkan Jalan Ponconoko nomor 37, persisnya di depan Masjid Al-Huda. Jadi nanti kalau mohon maaf ada orang tua atau anak-anak mencari mana kampus B, itu di Jalan Ponconoko nomor 37, persisnya di depan Masjid Al-Huda. Lantai 1 setelah masuk dari gerbang, di situ ada ruangan yang disebut lab IPA atau biologi. Jadi berada di lantai 1.
Jadi seluruh siswa ini wajib mengetahui ketika nanti kalian harus praktek di lab IPA, nanti kalian harus menuju ke kampus B lantai 1. Kemudian masuk ke lantai 2. Lantai 2 di sebelah barat, ya, itu adalah lab bahasa. Jadi di sebelah barat lab bahasa, kemudian di sebelah timur adalah lab kesenian atau musik. Jadi nanti mungkin pada akhir-akhir akan saya tayangkan sekedar untuk diketahui anak-anak sebetulnya seperti apa lab kesenian dan bahasa itu. Selanjutnya, Bapak Ibu serta siswa baru yang berbahagia, di lantai 3 kampus B itu ada namanya ruang pertemuan. Jadi lantai 3 ruang pertemuan. Demikianlah anak-anak untuk Dina kampus B sehingga anak-anak harus mengetahui. Selanjutnya adalah kampus C. Kampus C adalah berada di Jalan Ponconoko nomor 37 Surakarta, persisnya di sebelah barat Masjid Al-Huda. Lantai 1 masuk gerbang dari sebelah utara. Di situ begitu masuk akan kita dapati ruangan isolasi. Jadi untuk mengantisipasi jika mungkin ada hal-hal yang terkait dengan kesehatan, maka ruang isolasi berada di depan supaya lebih praktis untuk dimanfaatkan. Sebelah timur daripada ruang isolasi adalah kantor TU atau Katalak yang mungkin terkait dengan administrasi ataupun mungkin keuangan dan seterusnya. Itu sentralnya adalah di kampus C lantai 1 di sebelah timur, sebelah utara. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sebelah selatan daripada ruang isolasi kita bisa melihat kelas 8E, 8F, 8G, 8H, kemudian 8I. Nah, ini mungkin yang harus para siswa ketahui. Di lantai 1 depan kelas 8G, di situ ada ruang namanya ruang kepala sekolah. Bapak Ibu karena SMP Al-Islam itu ada 3 gedung, maka kepala sekolah mempunyai 2 tempat yaitu di kampus A dan di kampus C. Kemudian sebelah ruang kepala sekolah adalah ruang wakil kepala sekolah. Selanjutnya kita masuk ke sebelah ujung selatan, di situ ada namanya ruang komputer. Jadi ruang komputer, sebelah timurnya adalah ruang koperasi. Itu yang perlu Bapak dan Ibu orang tua wali ketahui serta anak-anak siswa baru. Masuk ke lantai 2, masuk di lantai 2, Bapak Ibu bahwa untuk naik ke lantai 2 itu ada 2 tangga, yaitu tangga di sebelah utara dan tangga di sebelah selatan. Nah, mungkin sebagai gambaran nanti saya berharap masuk dan keluarnya nanti bisa kita lihat jalurnya, sehingga dalam kondisi COVID seperti ini kita harus membuat regulasi jalur sehingga nanti tidak terjadi kerumunan ini. Namun yang perlu kita sampaikan bahwa di lantai 2 mulai dari ujung selatan, dari ujung utara, yaitu kelas 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9I. Kemudian di ujung utara di tengah itu ada ruang akses data. Sebelah ruang akses data di sebelah timur adalah kelas 8D. Nah, Bapak Ibu, kemudian di lantai 2 juga karena memang banyak ruangannya adalah ada ruang guru putri. Jadi SMP Al-Islam ini memang mempunyai sikap atau karakter jadi antara guru putra dan guru putri disendiri-sendirikan. Jadi guru putri di ruang tengah sebelah utara, kemudian masuk lagi ruang guru putra. Lah,
mohon anak-anak ketahui bahwa ruang guru ini harus diketahui sehingga ketika nanti mungkin PTM anak-anak tidak menghadapi kesulitan. Masuk lagi di lantai 2 ada ruangan namanya ruang studio yang sekarang sedang kita gunakan ini adalah ruang studio dan ini alhamdulillah mulai berfungsi kegiatan melalui ruang studio itu. Sebelah timurnya ini yang harus anak-anak ketahui, sebelah timurnya kelas 7G. Jadi anak-anak siswa baru yang barangkali nanti kalian masuk di kelas 7G, tempatnya adalah di lantai 2, timur ruang studio. Sebelah timurnya adalah kelas 7H. Kelas 7H. Kemudian sebelah timur kelas 7H adalah ruang BP dan ruang UKS. Nah, mungkin ini anak-anak kemudian masuk ke lantai 3. Masuk ke lantai 3 ini juga ada tangga, 2 tangga, bisa melalui tangga sebelah utara, bisa melalui tangga sebelah selatan. Lah, ketika masuk melalui tangga sebelah sebelah utara, kita masuk naik ke lantai 3, di situ ada ruang namanya ruang komputer. Jadi ruang komputernya tidak di lantai 1 juga ada, di lantai 3 juga ada, karena kebutuhannya memang seperti itu. Sebelah timur ruang komputer ini adalah tempat untuk menyimpan sarana prasarana yang terkait dengan perawatan komputer. Masuk ke sebelah selatan di tengah, di situ ada musola yang insya Allah cukup luas untuk nanti kita bersama melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat fardu misalkan sholat jamaah duhur, sholat jamaah asar biasanya kemudian dipakai untuk sholat duha dan sholat sunat yang lain. Berikutnya di sebelah musola agak timur yaitu kelas 7D. Jadi ini penting untuk anak-anak siswa baru ketika nanti kalian masuk di kelas 7D, kalian menempati kampus C lantai 3. Sebelah timur musola. Kemudian sebelah selatan musola kelas 7E, sebelah selatannya adalah kelas 7F. Jadi saya ulangi, kelas 7D, kelas 7E, kelas 7F menempati kampus C lantai 3 sebelah musola. Kemudian sebelah timur kelas 7F adalah ruang kesiswaan atau ruang OSIS. Jadi sebelah timur dari kelas 7F adalah ruang kesiswaan atau OSIS. Sebelah timurnya ini yang mungkin harus anak-anak ketahui adalah ruang perpustakaan. Jadi ruang perpustakaan ini juga anak-anak harus tahu karena kalian insya Allah ini adalah sebuah media atau guru yang tidak akan marah, itulah perpustakaan. Baik, mungkin ini untuk pembagian Duna dan sekilas akan saya tayangkan gambar-gambar secara cepat nanti untuk sebagai gambaran ketika kalian nanti mendatangi ke sekolah mulai dari kampus A. Nah, ini kampus A, anak-anak ketahui. Kemudian berikutnya bawahnya lah itu ruang kepala sekolah yang ada di kampus A. Mohon anak-anak supaya diketahui itu ruang kepala sekolah. Next, lanjutnya. Itu adalah ruang tamu yang ada di kampus A. Ruang tamu ya. Berikutnya. Itu adalah ruang katalog yang ada di kampus A atau Megalon dulu namanya. Jadi ketika nanti kalian menempati di kampus A, kelas 7 ABC khususnya, disitulah kalian berhubungan dengan administrasi. Berikutnya, lanjutnya. Nah, ini adalah ruang yang terkait dengan administrasi. Jadi di kampus atau di bendara, ini ditulis ruang bendara di kampus A atau Megalon. Berikutnya. Ini adalah ruang guru di kampus A dari luar. Jadi ini berada di lantai 2, sedangkan ini di dalamnya.
Di dalamnya ini bisa kita lihat, kalau tadi saya ambil gambar dari luar, ini di dalam ruang guru. Berikutnya, ini adalah ruang kelas yang akan kalian tempati di kampus A yang masuk program khusus di kelas 7A, B, C. Berikutnya, ini adalah toilet di kampus A, mohon dijaga kebersihannya. Jadi toilet di SMP Al-Islam diusahakan untuk sedemikian bersih. Berikutnya, masih lah itu. Jadi tempat rak, di situ ada tempat rak. Mungkin anak-anak terutama siswa baru di kampus A, nanti ketika kalian masuk kelas dari lantai 1, sepatu harus dilepas. Setelah dilepas, sepatu dilepas, kemudian ditaruh di rak itu, kemudian masuk. Berikutnya, sudah, kemudian masuk ke kampus, ini kampus B. Kampus B ini berikutnya lah, ini ruangan naik sedikit Pak. Pertama lab IPA tadi, lab IPA, nah itu lab IPA, naik terus. Kemudian di lantai 1 lab IPA, kemudian lab musik, ruang musik, kemudian kesenian, kemudian lab bahasa, kemudian yang lantai atas adalah ruang pertemuan. Terus sekarang kampus C, ini kampus C, mohon maaf ini masih gambar lama, tapi enggak apa-apa. Berikutnya ini adalah bawahnya ada ruang-ruang, yaitu ruang perpus, kemudian bawahnya ruang kepala sekolah ini ruang kepala sekolah di kampus C. Jadi ketika kalian masuk, di situ ada tulisan di depan sehingga mohon maaf enggak kelihatan. Itu adalah ruang kepala sekolah untuk di sebelah utara, di sebelah selatannya adalah ruang wakil kepala sekolah. Terus berikutnya Bapak. Ya, gambar berikutnya ya. Nah ini adalah ruang katalog yang berada di kampus C lantai 1. Berikutnya karena waktu. Ini adalah ruang guru di kampus C. Nah ini adalah lab komputer. Kemudian ini lab komputer, anak-anak sedang asik di situ. Kemudian ini juga, ini ruang kelas di kampus C. Ini juga ruang kelas. Ya, ini adalah ruang BP di kampus C. Demikian sekedar Bapak Ibu Pirsani. Adapun nanti kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, kami siap untuk membantu sehingga insya Allah sekolah di SMP Al-Islam 1 ini bisa memberikan pelayanan kepada seluruh siswa dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Saiful Komar. Kepada Bapak dipersilahkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan acara ta'aruf ini kita benar-benar bisa gunakan sebagai lahan untuk berta'abud kepada Allah Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah. Dan inilah inti dari Allah menciptakan kepada kita sekalian, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan di dalam sekolah memberikan pelayanan kepada seluruh siswa SMP Al-Islam ini diberi kemudahan, diberi kelancaran. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, sehingga itulah yang kita dambakan. Baik, mari kita sekalian, kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون في شكرتنا ونجة من النار والعفو عند الحساب اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تسمت بي عدوا ولا حاسدا اللهم أصلح لي ديني التي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها مآتي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, acara demi acara telah kita ikuti bersama hingga sampailah kita pada penghujung acara untuk hari ini. Kami mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda, baik kepada seluruh tamu undangan yang hadir maupun Anda yang mengikuti acara ini secara virtual di tempat Anda masing-masing dari awal hingga selesainya acara. Kami pun memohon maaf jika selama dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekeliruan sehingga menjadikan kurang berkenan di hati hadirin dan pemirsa sekalian. Kembali kami ingatkan untuk menghimbau kepada Anda untuk ikut mendukung channel YouTube kami, yakni Spalsa Berikrar, dengan memberikan komentar pada kolom komentar, menekan tombol like dan subscribe channel kami, serta menekan pada gambar lonceng, sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi dari setiap tayangan-tayangan terbaru dari kami. Kami berdua selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf jika dalam memimpin jalannya acara terdapat kekeliruan sehingga menjadikan kurang berkenan di hati Anda sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.